Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa pertengahan. Nah, siapa saja tokohnya? Yaitu pada periode pertengahan, tokohnya ada Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Taimiyah, ada Al-Syatibi, dan Ibnu Khaldun. Kita akan membahasnya satu persatu bagaimana pemikiran dari para tokoh ini. Yang pertama mengenai Imam Al-Ghazali. Oke, di sini Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di sebuah desa dekat Tus, Persia. Kemudian karyanya memiliki hingga 300 karya tulis dari berbagai disiplin ilmu. Dan pemikiran ekonominya bisa dilihat di sini yaitu dari karyanya yang berjudul Al-Din Al-Mustafa, Mizan Al-Amal, dan Al-Tibar Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Kemudian bagaimana pemikiran beliau mengenai ekonomi? Ada berbagai inisiasi yang diberikan oleh Al-Ghazali. Jika dikelompokkan ada 4 kelompok. Pertama itu adanya mengenai pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Kemudian yang kedua mengenai produksi barang. Kita nanti akan membahasnya detail satu-satu. Kemudian ada barter dan evolusi barang. Itu ada 4 hal yang disampaikan. Kemudian peran negara dan keuangan publik. Ada 2 pembahasan di sana. Oke, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama mengenai pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Nah, di sini dibahas mengenai permintaan penawaran harga dan laba. Al-Ghazali selalu menekankan kepada kepentingan maslahah. Jadi segala aktivitas ekonomi itu harus didasarkan dan bertujuan untuk mencapai maslahah. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, maka menurut beliau perlu adanya harga yang adil. Harga yang adil di sini yang dimaksud adalah persetujuan antara harga yang diberikan oleh penjual dan harga yang disetujui oleh pembeli. Nah, harga yang adil ini ketika itu dalam kancah ilmuwan muslim itu istilahnya dikenal dengan al-thaman al-adil. Nah, yang kemudian pada ekonomi konvensional itu dikenal dengan equilibrium price. Kemudian dibahas juga mengenai hukum permintaan dan penawaran, di mana di situ dinyatakan oleh Al-Ghazali di dalam hukum penawaran diberikan contoh jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya dengan harga yang murah, di mana ini merupakan prinsip hukum penawaran yang digambarkan dengan kurva permintaan. Kemudian disampaikan juga oleh beliau bahwa harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan, yang artinya ini merupakan hukum permintaan yang nantinya bisa digambarkan dengan kurva permintaan. Nah, kemudian Al-Ghazali juga menyampaikan konsep elastisitas permintaan. Dari mana? Dari pernyataan beliau yang menyatakan bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah itu akan meningkatkan volume penjualan dan nanti pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan juga. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Al-Ghazali itu sadar akan permintaan dengan harga yang inelastis. Nah, kemudian mengenai laba, beliau juga menyampaikan beliau tidak menyukai dan tidak menyarankan para pedagang mencari keuntungan yang terlalu besar, yang tidak wajar, yang zolim menurut beliau. Nah, menurut beliau,
laba normal itu sekitar 5-10% dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi saja, namun juga mencari keuntungan akhirat. Kemudian dalam etika perilaku pasar, beliau menyampaikan banyak hal, di mana di sini beliau menekankan pasar itu seharusnya berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Jadi tidak boleh sembarangan ketika regulasi pasar itu dilaksanakan. Kemudian beliau juga melarang adanya pemalsuan-pemalsuan karena ketika itu terdapat banyak pemalsuan barang dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau juga melarang adanya manipulasi harga. Kemudian adanya juga larangan penimbunan, kemudian larangan penipuan, ini sudah jelas juga dilarang oleh hukum ya ketika saat ini. Kemudian adanya juga larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Nah, penimbunan ini banyak terjadi ya ketika pedagang yang curang sudah mulai sadar bahwa barang ini akan semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya ketika sekarang itu adalah masker yang sempat harganya cukup melambung tinggi dan tidak masuk akal. Nah, itu karena adanya praktek penimbunan seperti yang dilarang oleh Al-Ghazali. Kemudian aktivitas produksi. Nah, di sini beliau menyampaikan beberapa hal, di mana yang pertama, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Menurut beliau, para produsen seharusnya dalam memproduksi itu mengutamakan kebutuhan dasar dari masyarakat. Nah, kebutuhan dasarnya apa? Yaitu ada pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nah, dalam hal ini beliau juga menyampaikan negara ikut bertanggung jawab dan menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok. Jadi tidak hanya produsen atau pedagang saja. Kemudian hierarki produksi, di sini disampaikan oleh beliau bahwa produksi itu ada 3 tingkatan, 3 jenis. Nah, yang pertama ada industri dasar, yang merupakan industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kemudian ada aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar tersebut. Kemudian aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar yang menggantikan. Jika industri dasar kebutuhan kelangsungan hidup manusia tidak terpenuhi, maka ada produksi aktivitas komplementer. Kemudian tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Nah, menurut beliau, tahapan dan keterkaitan produksi itu beragam. Oleh karena itu, beliau menyarankan adanya spesialisasi dari tiap-tiap kemampuan produsen di sini. Jadi misal, si A itu ahli dalam memproduksi baja, si B ahli dalam mengelola baja tersebut menjadi benda. Jadi perlu adanya spesialisasi, ini khusus memproduksi baja, yang di sini mengelola baja yang kayak gitu. Kemudian beliau juga menekankan bahwa kompetitif dalam kegiatan produksi itu diperlukan asalkan berdampak positif, bukan untuk saling menjatuhkan. Jadi saling mendukung satu sama lain, adanya koordinasi dan kerjasama. Kemudian selanjutnya barter dan evolusi barang. Di sini ada 4 hal besar yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Yang pertama mengenai problema barter dan kebutuhan terhadap uang, karena barter ini memiliki banyak kekurangan. Ketika si A membutuhkan tempe, ternyata si B bukan punya tempe, tapi memiliki sayuran. Nah, maka barter tidak bisa dilakukan. Nah, salah satu kekurangannya itu. Kemudian menurut beliau, karena kurangnya memiliki angka penyebut yang sama, jadi nggak ada alat ukurnya. Kemudian barang itu tidak dapat dibagi-bagi.
barangnya ya udah utuh, harus itu gitu. Kemudian keharusan adanya dua keinginan yang sama, seperti yang sebelumnya disampaikan. Nah, kemudian disampaikan juga karena sistem barter ini banyak kekurangannya, maka perlu adanya uang. Tapi beliau menekankan sebenarnya kehadiran uang itu tidak diinginkan karena uang itu sendiri, tapi uang ada karena punya nilai dan jika digunakan itu bisa digunakan sebagai pertukaran. Selain itu, beliau juga mengenai uang mengutuk tentang penimbunan uang. Menurut beliau, uang itu harus diputar. Uang itu harus berputar di masyarakat agar bermanfaat. Jadi bukan ditimbun atau didiamkan. Kemudian, pemalsuan dan penurunan nilai uang. Nah, beliau juga sangat menekankan mengenai larangan praktek pemalsuan. Karena ketika di zamannya Al-Ghazali, banyak sekali pemalsuan-pemalsuan uang. Misalnya, melakukan pencampuran logam yang berkualitas jelek, rendah, dengan koin emas atau perak, atau mengikis muatan-muatan yang ada di dalam uang tersebut. Nah, menurut beliau, hal ini tidak boleh dilakukan oleh perseorangan. Namun ketika negara melakukannya dan diketahui oleh seluruh masyarakat, itu diperbolehkan karena ada kepentingan yang umum, kepentingan-kepentingan yang umum. Kemudian beliau juga melakukan pelarangan terhadap riba, karena ketika itu masih ada praktek-praktek riba yang berlangsung, karena menurut beliau, riba itu merupakan praktek penyalahgunaan fungsi uang yang cukup berbahaya, sama halnya dengan penimbunan uang. Kemudian peran negara dan keuangan publik. Beliau juga membahas peran negara di sini. Nah, peran negara, beliau menyampaikan bahwa negara itu harus melakukan tindakan untuk menegakkan kondisi keamanan baik di internal maupun di eksternal. Beliau juga mendukung adanya institusi atau sebuah badan namanya Al-Hisabah, yaitu fungsi dari Al-Hisabah ini sebagai pengawas dari praktik di pasar yang merugikan. Nah, beliau juga menyampaikan mengenai sumber pendapatan negara, yaitu ada dua ya, dikategorikan dua, yaitu ini Muslim dan non-Muslim. Dari Muslim, pendapatannya yaitu dari zakat, sodakoh, dan fa'i. Kemudian dari non-Muslim yaitu ghanimah, jizyah, dan upeti. Berbagai macam upeti. Nah, mengenai pajak, beliau menyampaikan bahwa pajak itu boleh diambil ketika sumber-sumber pendapatan negara ini tidak mampu memenuhi kebutuhan negara, tidak mampu membantu kebutuhan masyarakat. Jadi, semua tergantung sama kondisi negara tersebut. Nah, mengenai pinjaman publik, beliau memperbolehkan terhadap masyarakatnya sendiri. Namun, dengan catatan, jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan yang di masa akan datang. Jadi dihitung apakah pinjaman ini mampu dikembalikan di masa yang akan datang. Kemudian mengenai pengeluaran publik, apapun pengeluaran publik tersebut pada prinsipnya ditekankan bahwa harus berdasarkan pada maslahah kepentingan bersama, kemudian keadilan, keamanan negara, dan kemakmuran rakyat. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Taimiyah. Oke, kita lihat biografinya. Yang pertama, nama lengkapnya adalah Taqi Aldin Ahmad bin Abdul Al-Halim bin Abdi Salam bin Taimiyah. Beliau lahir di Haran 22 Januari 1263 Masehi. Beliau memiliki karya mencapai 500 dari berbagai disiplin ilmu. Nah, pemikiran ekonominya bisa dilihat dari karya-karya di sini. Secara garis besar tertuliskan dalam karya ini.
Lalu apa saja pemikirannya? Oke, kita lihat dikelompokkan menjadi 6 besar, yaitu pertama beliau membahas tentang mekanisme pasar, kemudian regulasi harga, mekanisme harga, hak kekayaan, uang dan kebijakan moneter, peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Hampir sama ya kayak pemikiran Al-Ghazali. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mekanisme pasar. Di sini mekanisme pasar ini yang pertama beliau itu menyatakan bahwa kenaikan harga itu salah satu penyebabnya karena adanya ketidakadilan atau malpraktek dari para penjual yang ada di pasar, yang bermain di pasar. Namun menurut beliau ini bukan satu-satunya faktor. Menurut beliau juga di dalam pasar itu terdapat dua sumber persediaan, yaitu produksi dari lokal dan dari barang-barang impor. Kemudian, menurut beliau, perubahan penawaran atau supply itu digambarkan sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang, baik produksi lokal maupun produksi impor. Nah, selanjutnya beliau menyampaikan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, permintaan masyarakat sangat bervariasi terhadap barang. Jadi, permintaan itu berpengaruh tergantung pada variasi permintaan terhadap barang oleh masyarakat. Yang kedua, karena harga itu dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan suatu barang. Kemudian tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi jenis uangnya itu juga berpengaruh ketika itu. Berpengaruh terhadap harga sehingga berpengaruh terhadap permintaan. Kemudian tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang. Nah, semakin banyak yang butuh barang, maka akan mempengaruhi jumlah permintaan di masyarakat. Kemudian harga juga bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menyampaikan mengenai mekanisme harga. Menurut beliau, harga itu ada dua jenis. Yaitu yang pertama, kompensasi yang setara atau adil, atau iwat al-mith. Kemudian yang kedua, harga setara atau adil, atau saman al-mith. Oke, yang pertama, kompensasi yang secara setara atau adil itu menurut beliau yaitu penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Nah, sedangkan harga yang setara itu apa? Yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual, ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Regulasi harga ini adalah pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur harga-harga yang berlangsung di dalam pasar. Nah, yang pertama itu menurut Ibnu Taimiyah, beliau merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadinya ketidaksempurnaan pasar, di mana di sini artinya ketika ada kasus komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan oleh praktek-praktek monopoli. Nah, di sini pemerintah harus menetapkan harga. Tentang penentangan peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Jadi beliau sangat menentang peraturan tersebut. Kemudian beliau juga menganjurkan pemerintah untuk mengadakan pengawasan terhadap harga-harga yang beredar, seperti dukungan Al-Ghazali sebelumnya ya. Nah, kemudian jenis penetapan harga
Di situ beliau menyatakan ada dua, bahwa penetapan harga itu ada yang tidak adil dan cacat hukum, kemudian ada penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Nah, penetapan harga yang tidak adil di sini maksudnya adalah ketika pemerintah menaikkan harga di mana pasar dalam kondisi baik-baik saja, seperti itu. Nah, kemudian musyawarah untuk menetapkan harga. Beliau menyarankan pemerintah itu harusnya melakukan musyawarah dengan para tokoh dan perwakilan-perwakilan di pasar untuk mengkonfirmasi bagaimana pasar itu sedang berlangsung, kondisi pasarnya bagaimana. Nah, setelah adanya penetapan harga, musyawarah dan dilakukan keputusan, maka pemerintah itu harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah tadi. Jadi harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Kemudian beliau juga membahas mengenai hak kekayaan, ada 3, yaitu pertama kekayaan individu, kekayaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seseorang, kemudian kekayaan kolektif, dan kekayaan negara. Nah, kekayaan negara ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh negara, seperti alam, kemudian fasilitas umum, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kekayaan kolektif adalah kekayaan yang dimiliki bersama oleh sekelompok atau perkumpulan orang. Nah, kemudian selanjutnya adalah peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Apa perannya? Pada dasarnya, menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah itu melakukan kebijakan yang mencegah masyarakatnya untuk berbuat mungkar. Kemudian, kebijakan tersebut harus bisa mensejahterakan masyarakat dan kemudian mengajak kebaikan. Jadi ada 3 peranan pemerintah dalam melakukan kebijakan ekonomi. Ibnu Taimiyah juga menyampaikan mengenai uang dan kebijakan moneter. Jadi disampaikan di sana tentang karakteristik dan fungsi uang, bahwa uang itu hanya sebagai pengukur nilai dan media untuk pertukaran saja. Jadi uang itu bukan benda yang bisa diperdagangkan. Kemudian pertukaran uang menurut beliau itu harus lengkap, harus sesuai jumlahnya, dan harusnya tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Kemudian pemalsuan dan penurunan nilai uang. Jadi untuk mengurangi hal tersebut, pemerintah itu seharusnya mencetak uang berdasarkan nilai realnya dan tidak membatalkan masa berlaku dari suatu mata uang tersebut. Nah, kemudian pencetakan uang sebagai alat tukar resmi. Jadi penguasa atau pemerintah ketika itu seharusnya mencetak fulus. Jadi fulus itu mata uang selain emas dan perak ketika itu sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat. Nah, tanpa adanya kezoliman terhadap masyarakat itu. Jadi ukurannya itu harus sama dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat ketika itu. Itu yang disarankan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, beliau juga menyampaikan adanya mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Nah, menurut beliau itu akibat dari beredarnya mata uang yang lebih dari satu jenis dengan kandungan logam mulia yang berbeda. Nah, fulus ini dicetak dengan kandungan yang berbeda dengan emas dan perak. Jadi, hadirnya fulus mata uang baru akan menyingkirkan mata uang yang ada sebelumnya. Karena ukurannya juga beda, nilainya juga beda, maka akan mengakibatkan harga-harga yang ada di pasar itu juga menjadi berubah. Itu saja pembahasan tentang 2 tokoh, Al-Ghazali dengan Ibnu Taimiyah. Kita akan membahas 2 tokoh berikutnya pada video MOOC selanjutnya. Silakan isi absensi dan jangan lupa silakan melakukan diskusi dengan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.